Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati ini. Di sini saya akan membawakan materi tentang investasi pada saham syariah. Yang pertama itu adalah konsep dasar saham syariah. Pengertian saham syariah, di mana secara sederhana adalah saham adalah suatu sertifikat atau tanda otentik yang mempunyai kekuatan hukum bagi pemegangnya sebagai keikutsertaan di dalam perusahaan serta mempunyai nominal mata uang serta dapat diperjualbelikan. Adapun macam-macam saham yang dimana yang pertama adalah ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Yang pertama adalah saham biasa, yang dimana yang di situ pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Yang kedua adalah saham preferen, yang dimana saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena biasa menghasilkan penetapan tetap seperti bunga obligasi. Tetapi juga bisa tidak mendapatkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Yang kedua adalah ditinjau dari cara peralihannya, yang dimana saham atas unjuk, yaitu pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Yang kedua adalah saham atas nama, di mana merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana secara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Yang kedua adalah ditinjau dari kinerja perdagangan, yang dimana di situ terdiri adalah blue chip stock, di mana saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai cluster dan industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Yang kedua adalah income stock, di mana saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah growth stock, di mana saham dari emiten yang bukan sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock. Yang keempat adalah spekulatif stock, di mana saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi, di mana mendapat meliputi belum pasti. Yang kelima adalah counter cyclical stock, saham yang tidak mempengaruhi oleh kondisi ekonomi makro maupun suatu bisnis secara umum. Yang kedua adalah prinsip investasi saham syariah, yang dimana ada pun prinsip-prinsip dasar saham syariah bersifat, yang pertama adalah bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas. Yang kedua adalah bersifat mudahbarah jika ditawarkan secara publik. Yang keempat adalah tidak boleh ada pembeda jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak. Yang keempat adalah prinsip bagi hasil laba rugi. Selanjutnya adalah mekanisme investasi saham syariah. Pada umumnya, mekanisme penawaran saham di Bursa Efek ada dua bentuk, yaitu penawaran melalui pasar perdana dan pasar sekunder, di mana harga saham yang ditawarkan pada saham ini bisa berbeda dengan secara mayoritas. Harga saham ini di pasar sekunder jauh lebih tinggi dibandingkan harga saham di pasar perdana. Berbeda dengan mekanisme perdagangan saham secara konvensional, di mana mekanisme perdagangan saham syariah secara spesifik
temukan pada Jakarta Islamic Index, yaitu JII, dan penawarannya hanya pada pasar perdana. Nah, yang selanjutnya itu adalah instrumen saham syariah dan perkembangan di Indonesia. Nah, di sini saham-saham yang termasuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, yang dimana saham yang masuk Jakarta Islamic Index itu adalah melakukan tahap-tahap pemilihan yang ingin mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu memiliki kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapasitas besar. Di sini ada pun beberapa hal yang menjadi faktor penghambat lambatnya perkembangan pasar modal syariah, diantaranya adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah. Yang kedua adalah ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah. Yang ketiga adalah minat pemodal atas efek syariah. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Jakarta Islamic Index, di mana Jakarta Islamic Index atau biasa disebut dengan JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis-jenis saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerjasama antara pasar modal Indonesia. Dalam hal itu, PT Bursa Efek Jakarta dengan PT Dana Reksa Investment Management atau PT DIM. JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan pasar modal syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Itulah pemaparan dari materi investasi pada saham syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.